Selamat siang para pemuda dan sahabatku yang berbahagia. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak siapa? Steve Jatmiko. Pak Steve Jatmiko tentang persiapan pensiun nih. Oke, kita ngobrol dulu. Mari. Selamat siang Pak Steve. Selamat siang. Ya, nama budaya. Nama budaya. Ini kan materi hari ini tentang persiapan pensiun nih Pak ya. Iya. Persiapan pensiun kayaknya suasana yang menakutkan buat beberapa orang. Tapi bagaimana Pak supaya kita bisa menghadapi pensiun dengan santai dan enjoy Pak? Kira-kira. Iya. Jadi yang tadinya rutin gitu ya, Betul. sekarang mendadak hilang. Gitu Hilang. kan ya. Jadi apa yang membuat kita kebingungan itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang kita ketahui, tapi kita menuju sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu hampir pasti membuat kita khawatir. Iya. Maka itu sesi hari ini itu adalah memberitahukan ke teman ya, apa yang akan terjadi, apa yang perlu kita ketahui, gitu ya. Yaitu bahwa masa depan itu ada di tangan kita. Nah, jadi sebetulnya kalau dirangkum gitu ya, maka hari ini kita memberitahukan tentang kesempatan yang sangat banyak tersedia bagi para calon pensiun ya, dan bagaimana menyiapkan diri sehingga kesempatan yang luar biasa itu tidak hilang. Apakah semata-mata karena uang Pak? Uang berkurang atau bagaimana Pak? Kalau kita terbiasa bahwa uang itu menentukan mutu hidup kita, kalau kita terbiasa bahwa segala-galanya yang kita inginkan itu bisa dibeli dengan uang, maka itu memang menggelisahkan gitu ya. Maka hari ini kita mengembalikan kepada yang lebih fundamental gitu ya. Jadi uang itu kan alat gitu ya. Dan apa yang kita cari sebetulnya sih di dalam hidup ini gitu ya. Tentu kita perlu hidup berkecukupan. Tapi kecukupan itu tidak artinya apapun yang kita inginkan harus bisa kita dapatkan, bukan demikian gitu ya. Jadi hidup berkecukupan artinya adalah bahwa kebutuhan yang mendasar yang memang penting kita bisa gitu. Namun selain itu hidup yang damai, hidup yang bahagia, yang saling membantu itu tidak selalu butuh uang. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal lain yang bisa membuat kita berbahagia selain uang. Begitu juga banyak sekali yang bisa kita lakukan kepada teman-teman kita sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat dengan kita, hidup mereka bisa lebih terbantu karena adanya kita. Bukan hanya karena kita memberikan uang. Demikian. Kesibukan Pak. Kan dulu kalau kita pagi-pagi bangun jam 4 siap-siap kerja, lalu jam 7:30 sampai jam 4 sore kan ada kegiatan Pak. Yes. Terus gimana kalau dengan pensiun itu sendiri Pak? Nah, maka hari ini kita mempunyai kesempatan ya Pak untuk menuliskan apa isi dari satu hari yang kita inginkan. Gitu ya. Maka itu tadi kan pada waktu pembukaan sekali gitu ya, kita menjelaskan satu hari di dalam hidupku. Nah, itu adalah exercise untuk menentukan jenis hidup seperti apa yang kita ingin ciptakan, bukan hidup yang sudah diharuskan. Ini maaf Pak ya, kadang-kadang malah begitu pensiun sakit-sakitan Pak. Kenapa tuh Pak ya? Kembali karena tidak jelas Pak, setelah meninggalkan ini mau kemana, sehingga masih hidup di masa lalu gitu ya. Sehingga masih ingin, dulu saya dihormati, dulu saya ada ini, dulu saya ada orang yang bantu, dulu ada orang yang saya perintah, dulu macam-macam yang dulu-dulu. Nah, exercise hari ini itu membuat kita bisa berpikir sedikit lebih dalam ya. Dan kita tidak 100% terkendali oleh dulu begitu kok sekarang begini. Dulu saya begini, kok sekarang saya begini gitu. Tadi Pak ada masalah pengaturan uang Pak ya. Kan Yes. istilah kan waktu masih kerja kan 100% gaji kita. Lalu 75 atau 50%. Terus gimana Pak mengantisipasi supaya kita tetap enjoy aja tuh Pak dengan keuangan yang kita miliki? Sebetulnya kalau kita perhatikan, banyak sekali pengeluaran kita itu yang karena kita tergoda ya Pak ya, tergoda. Kalau kita bijak itu sebetulnya
kenapa pada saat anak-anak butuh pendidikan kita bisa nabung, walaupun income kita pada waktu itu jauh lebih kecil daripada hari ini gitu ya. Kenapa ketika ada kebutuhan yang besar kita bisa nabung untuk membayar kebutuhan itu? Nah, setelah anak-anak lulus sekolah, setelah semua selesai, kita sudah nyicil rumah, nyicil dan pengeluaran kita membesar, pemasukan kita membesar, pengeluaran kita juga ikut membesar. Karena menurut saya kita membiarkan, karena kita ada gitu ya, godaan-godaan dari luar itu kita biarkan, Pak. Kita terima ya. Dan kita ikutin. Nah, sekarang dengan adanya masa pensiun, kita bisa mulai kembali ke masa kita bijak gitu ya. Kita bisa mulai berpikir, benar nggak ya saya perlu ini gitu ya. Apakah ada kebutuhan lain yang membutuhkan saya untuk nabung gitu ya, yang mungkin lebih perlu. Nah, di dalam sesi kita yang berikut, kita akan bahas kira-kira apa yang perlu kita siapkan, Pak, untuk nabung, yang sangat penting. Oke Pak, mungkin ada pesan buat orang-orang yang mau memasuki pensiun seperti saya ini, Pak. Pesannya apa tuh, Pak? Yang pertama, yang sangat penting itu adalah pertama, siap bahwa segalanya akan berubah. Ya, mental itu nomor satu. Yang kedua adalah sangat jaga kesehatan. Karena kalau sampai tidak sehat, itu menggerus banyak sekali masalah yang menciptakan itu. Dan yang ketiga, hitung, ya, ada yang bantu kita menghitung pengeluaran kita seharusnya, ya, dibandingkan dengan yang kita inginkan. Itu mesti kita perhatikan, jelas. Dan kalau bisa ada gurunya yang baik. Terima kasih Pak, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak.